warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfa Alfi Hasanah. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjawab soal UTS Studi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama yaitu, apa urgensi mempelajari studi Al-Quran dan Al-Hadis? Sebutkan. Dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami tentang studi Al-Quran dan Al-Hadis? Mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis adalah hal yang sangat penting, karena dengan mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis kita bisa memperoleh banyak manfaat. Di antaranya yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan berpedoman Al-Quran kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Yang kedua, dengan mempelajari studi Al-Quran dan Al-Hadis, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang ketiga, dengan mempelajari studi Al-Quran dan Al-Hadis, kita dapat meningkatkan kualitas hidup beragama, bernegara, bermasyarakat. Yang keempat, dengan mempelajari studi Quran dan Hadis, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Jika kita tidak mempelajari ilmu studi Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita tidak akan pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak akan memiliki pedoman hidup dan kita akan terjerumus ke hal-hal yang sangat negatif. Yang kedua, mengapa Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat? Sebutkan alasannya dan keistimewaannya. Karena Al-Quran terpelihara keasliannya hingga hari kiamat. Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga mencakup berbagai aspek kehidupan, sehingga dijadikan pedoman hidup oleh umat Islam. Al-Quran sangat terjaga, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Al-Quran yaitu diturunkan dengan bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab. Yang kedua, diturunkan kepada Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dibawa oleh malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Yang terakhir, yaitu diturunkan di bumi yang mulia, yaitu kota Mekah, dan di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Al-Quran dapat diibaratkan sebagai hidangan, maka semakin kaya seseorang, semakin banyak dan beragam pula hidangan yang disajikan. Allah Maha Kaya, maka hidangan yang dapat ditarik dari Al-Quran dan Sunnah itu pun beragam. Tetapi hal seperti itu tidak perlu ditentangkan, karena kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran mengandung beberapa makna. Bahkan satu kata dalam Al-Quran mengandung makna yang bertolak belakang, sehingga lahirlah perbedaan dalam menetapkan hukum. Sikap kita terhadap perbedaan tersebut yaitu kita bisa memilih salah satu dari penafsiran mereka. Akan tetapi kita juga harus tetap menghargai penafsiran-penafsiran yang lainnya. 4. Apa yang disebut asbabun nuzul makro dan mikro, serta berikan contohnya dalam Al-Quran. Asbabun nuzul yaitu ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Adapun asbabun nuzul makro yaitu asbabun nuzul yang bukan hanya berupa peristiwa atau pernyataan yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran, tetapi juga menyangkut kondisi sosiohistoris yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Sedangkan asbabun nuzul mikro yaitu asbabun nuzul yang sering ditemukan dalam khazanah ilmu tafsir tradisional yang berkembang sejak abad 2 Hijriah. Adapun contoh penerapan asbabun nuzul mikro dan makro terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali,
Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 5. Apa yang disebut dengan mansuh dan nansih? Polemik adanya mansuh dan nansih tersebut serta berikan contohnya. Nah, mansuh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Sedangkan nansih yaitu yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan dalil syar'i atau lafadznya. Pada hakikatnya, nansih atau yang menghapuskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, polemik pada mansuh dan nansih berawal pada perbedaan pemahaman para ulama tafsir tentang Al-Quran surat An-Nisa ayat 82, di mana ayat tersebut mengandung prinsip yang diyakini keberadaannya oleh setiap umat muslim. Namun, beberapa juga berpendapat bahwa di dalam menghadapi ayat Al-Quran secara zahir menunjukkan kontradiksi. As-Sunnah dimansuh dengan As-Sunnah, seperti sabda Nabi SAW. Dahulu aku melarang kamu untuk berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kamu berziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Dengan penyesalan tersebut dijelaskan bahwa dalam Al-Quran ada mansuh dan nansih hukum atau lafadznya saja. Sekian dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.